Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Kak Abu di video pembelajaran Lavender. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang sel ya, jadi kita sudah bahas mengenai pengertian dari sel. Kali ini kita akan lanjutkan kepada video macam sel berdasarkan inti. Jadi ada dua macam sel, dibedakan berdasarkan inti, ada prokariot, kemudian ada eukariot. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan inti. Jadi yang dimaksud dengan inti di sini adalah DNA ya. Jadi semua sel, baik itu prokariot, kemudian eukariot, semuanya memiliki inti, memiliki DNA. Bedanya apa? Bedanya kalau pada sel prokariot, DNA-nya tidak dilindungi oleh membran inti. Sehingga bisa kita katakan sel prokariot tanpa membran inti. Sehingga intinya disebut apa? Intinya disebut dengan istilah nukleoid. Jadi kalian jangan salah lagi nih. Karena kan biasanya kita kalau mendengar istilah nukleus, nah ini pasti inti sel nih, yang dimiliki oleh semua jenis sel. Padahal berbeda ya. Kalau pada sel prokariot, intinya disebut dengan istilah nukleoid. Maksudnya adalah dia tidak memiliki membran inti atau si DNA-nya tidak dilindungi oleh membran inti. Itu yang pertama. Kemudian ciri prokariot yang kedua, dia memiliki sedikit organel sel. Jadi organel selnya hanya terbatas ya. Ada ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian yang kedua adalah sitoskeleton. Kalau kita kaitkan dengan istilah dalam bahasa sitoskeleton, sito kan artinya sel ya. Kemudian skeleton itu artinya rangka. Jadi fungsi dari sitoskeleton ini untuk memberi bentuk pada sel. Jadi kenapa sih sel memiliki bentuk? Ada yang bentuknya lingkaran gitu kan. Ada yang agak kotak. Kenapa dia memiliki bentuk? Karena dia memiliki sitoskeleton. Jadi yang memberi bentuk pada sel itu adalah sitoskeletonnya. Bukan dinding sel, bukan membran sel. Oke. Kemudian ciri prokariot yang ketiga adalah prokariot ini hanya memiliki contoh satu saja, yaitu monera. Jadi yang masuk ke dalam kelompok sel prokariot hanya satu kingdom. Kalau misalnya kita ingat kembali mengenai jenis-jenis kingdom ya, menurut Whittaker, itu kan ada 5 ya. Ada monera, kemudian ada protista, fungi, plantae, animalia. Dari 5 kingdom, menurut Whittaker, yang masuk ke dalam prokariot itu hanya satu, yaitu hanya monera saja. Contoh organisme yang masuk ke dalam kingdom monera itu adalah bakteri. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata bakteri, oh organisme ini masuk ke dalam kingdom monera, kemudian dia masuk ke dalam jenis sel prokariot. Nah, seperti itulah ya. Berarti bisa kita rangkum juga bahwa prokariot memiliki ciri yang pertama tanpa membran inti. Jadi DNA-nya tidak dilindungi oleh membran inti, sehingga intinya disebut dengan istilah nukleoid. Yang kedua, hanya memiliki sedikit organel, yaitu hanya ribosom dan sitoskeleton. Kemudian yang ketiga, prokariot, contohnya hanya satu ya, hanya kingdom monera, yaitu bakteri. Nah, itu mengenai prokariot. Kemudian kita lanjutkan macam sel berdasarkan inti yang kedua sekarang adalah eukariot. Jadi sel eukariot ini memiliki ciri, dia memiliki inti atau DNA yang dilindungi oleh membran inti. Jadi eukariot memiliki membran inti. Jadi DNA-nya dilindungi oleh membran inti sehingga intinya disebut dengan istilah nukleus. Kemudian ciri yang kedua, eukariot ini memiliki banyak organel sel. Ada ribosom, kemudian ada sitoskeleton, kemudian ada mitokondria, ada kloroplas, Golgi, RE, lisosom, dan lain-lain. Jadi organel banyak banget gitu.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau ada pertanyaan, apa sih persamaan dari prokariot dengan eukariot? Oh, persamaannya sama-sama punya inti. Sama-sama punya DNA. Cuma istilahnya aja beda. Kalau prokariot kan intinya istilahnya apa? Nukleoid. Sedangkan eukariot intinya istilahnya nukleus. Kemudian persamaan yang kedua adalah prokariot dengan eukariot sama-sama memiliki organel ribosom. Jadi ribosom itu bisa ditemukan di prokariot, bisa juga ditemukan di eukariot. Kemudian sama-sama memiliki sitoskeleton. Itu kalau ditanya mengenai persamaan antara prokariot dengan eukariot. Kemudian kita lanjut. Berikutnya, ciri dari eukariot adalah contohnya dia banyak kingdomnya ya. Kalau tadi prokariot itu contoh kingdomnya hanya satu, yaitu hanya Monera, eukariot ini contoh kingdomnya ada 4. Ada kingdom Protista, Fungi, Plantae, kemudian Animalia. Jadi ada 4 kingdom masuk ke dalam pengelompokan sel eukariot. Contoh Protista apa sih? Protista itu kan organisme yang mirip-mirip. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah ada protista yang mirip tumbuhan, dikenal dengan istilah alga. Ada protista yang mirip hewan, dikenal dengan istilah protozoa. Kemudian ada protista yang mirip fungi. Nah, itu protista. Kemudian ada fungi. Fungi ini jamur ya, kelompok jamur. Ada 3 kelompok jamur. Maaf, ada 4 kelompok jamur ya. Ada Asco, kemudian ada Basidio, kemudian ada Zygo, dan Deutero. Ada 4. Tapi kita suka mengenal juga jenis kelompok jamur yang lain seperti Oomycota, kemudian ada Myxomycota. Itu masuk ke dalam kelompok fungi atau tidak gitu kan? Ternyata Oomycota dan Myxomycota itu dia masuknya ke dalam protista mirip fungi. Oke, kemudian ada Plantae. Nah, Plantae itu ada 3 kelompok ya, ada Bryophyta, kemudian Pteridophyta, kemudian terakhir adalah Spermatophyta. Jadi lumut, paku, tumbuhan biji itu masuk ke dalam kelompok kingdom Plantae. Yang terakhir adalah kingdom Animalia. Jadi Animalia ini kelompok hewan ya. Dia banyak banget nih filumnya, ada 9. Jadi ada Porifera, Coelentrata, kemudian ada Nemathelmintes, Platyhelmintes, kemudian Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan terakhir adalah Chordata. Jadi banyak banget tuh film-film yang masuk ke dalam kingdom Animalia. Jadi kalau kita ambil kesimpulan berarti ciri dari eukariot yang pertama apa? Yang pertama dia memiliki membran inti, artinya intinya dilindungi oleh membran inti sehingga intinya disebut dengan nukleus. Yang kedua organelnya banyak ya, ribosom, sitoskeleton, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga contohnya ada 4 kingdom tuh. Ada protista, fungi, plantae, animalia. Nah, seperti itulah mengenai macam sel berdasarkan inti ya. Ada prokariot dan ada eukariot. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai macam sel berdasarkan inti. Sukses selalu ya kawan-kawan Lavender. Saya akhiri. Assalamualaikum.